Iya, uh, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Jadi yang menjadi pertanyaan utama di sini adalah mengapa mahasiswa belajar metodologi penelitian? Ada beberapa faktor yang disebabkan supaya mahasiswa itu belajar tentang penelitian. Nah, yang pertama faktor itu mahasiswa itu wajib menyelesaikan pendidikan untuk mencapai gelar sarjana. Itu harus melalui ujian proposal dan skripsi. Ini faktor paling utama. Jadi untuk selesai dari bangku kuliah, kalian harus melewati dua proses ini. Yang kedua, mahasiswa harus menyelesaikan satu permasalahan dengan menggunakan metode. Jadi kalian harus mencari topik permasalahan dan masalah itu harus diselesaikan dengan metode. Metode apa yang akan kalian angkat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, untuk menyelesaikan proposal skripsi dan penggunaan metode, mahasiswa itu harus menyelesaikan penelitian dengan referensi yang akurat. Referensi ini bisa juga orang bilang dengan rujukan yang kuat. Jadi ada rujukan, ada referensi. Nah, rujukan itu adalah kata-kata rujukan yang merujuk pada daftar sumber referensi yang diambil. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, siapa yang membantu mahasiswa di dalam proses penelitian? Yang membantu mahasiswa dalam proses penelitian itu yang pertama dosen pembimbing 1 sebagai pembimbing teknis perencanaan implementasi. Yang kedua dosen pembimbing 2 sebagai pembimbing penyusunan penulisan. Nah, kebetulan juga saya sebagai dosen informatika, dosen IT, dan tugas akhir dari mahasiswa IT ini harus menciptakan satu aplikasi. Jadi aplikasi dan penulisan harus jalan seiring. Mungkin agak berbeda dengan fakultas yang lain ya, hanya mengusulkan penulisan dan analisa yang didapat, tapi tidak membutuhkan aplikasi. Nah, pada jurusan IT itu membutuhkan aplikasi. Jadi dosen pembimbing 1 itu sebagai pembimbing teknis perancangan sistem. Yang kedua, dosen pembimbing 2 itu sebagai pembimbing penyusunan penulisan. Atau bisa saja dibaliknya. Bisa saja dibalik. Yang pasti dalam dua faktor ini, dua hal ini harus ada. Efek terhadap mahasiswa. Ini efek-efek terhadap mahasiswa yang sedang menyusun penulisan. Yang pertama, mahasiswa itu bosan terhadap dosen pembimbing, mungkin karena ya banyak yang dikoreksi. Yang kedua, mahasiswa tidak mampu mencapai target dari dosen. Setiap dosen itu memiliki syarat, memiliki target capaian. Nah, jadi mahasiswa itu harus mencapai apa yang dosen inginkan, dosen harapkan. Yang ketiga itu mahasiswa melakukan plagiasi atau plagiarisme. Nah, plagiat ini yang berbahaya. Ini contohnya mahasiswa itu hanya mengambil penelitian yang sudah dibuat sebelumnya oleh orang lain dan hanya mengganti nama, NIM, dan merubah nama kampus dan ngecek data-data apa yang harus dihapus dan ditambah. Itu namanya plagiat. Nah, itu tidak mendidik, tidak membimbing, dan hasilnya kalau tidak ketahuan kalian bisa selesai tapi kalian tidak memiliki ilmu pengetahuan selama kalian menjalankan masa studi. Jadi plagiat ini adalah hal yang tidak terpuji dan tidak mendidik bagi mahasiswa, terutama orang-orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan susunan sistematika? Setiap kampus universitas itu memiliki sistematika penulisan. Nah, ada yang sudah tertata rapi, tapi ada juga kampus yang belum memiliki sistematika penulisan. Nah, kalau belum memiliki sistematika penulisan, ini sistematika yang standar. Bab 1 itu berisi tentang data pendahuluan, bab 2 berisi tentang landasan teori,
Bab 3 berisi metode penelitian. Bab 4 itu bagi mahasiswa IT itu ketika selesai merancang sistemnya harus di screenshot dan ditampilkan pada penulisan, dan setiap hasil screenshot itu adalah memiliki penjelasan alur sistem. Nah, wajib ini wajib ya. Yang kelima itu penutup. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi data-data setiap bab. Yang pertama, bab 1 itu terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama berisi tentang masalah yang diangkat. Ini bab 1 ya. Paragraf kedua berisi tentang usul ide Anda yang akan diimplementasikan lewat metode penelitian. Contohnya ada yang mengangkat masalah sistem di kantor desa. Nah, memiliki masalah yang didapat A, masalah yang didapat B, dan melalui penelitian ini saya sebagai peneliti berencana menciptakan sistem untuk menyelesaikan masalah A, berencana untuk memberikan sistem yang untuk menyelesaikan masalah B. Nah, seperti itu. Paragraf ketiga berisi tentang prediksi hasil. Nah, prediksi ya, tapi bukan kesimpulan. Karena di bab 1 ini belum tentu Anda sudah memiliki kesimpulan. Kesimpulan itu akan didapat ketika Anda sudah menyelesaikan semua penelitian, metode digunakan sudah sempurna, sudah melalui pengujian, beberapa kali pengujian, itu baru bisa dihasilkan kesimpulan. Bab 2 ini berisi tentang dukungan pustaka atau referensi. Biasanya referensi yang digunakan itu referensi dari buku, dari jurnal, dan sumber lainnya yang dapat dipercaya, seperti website pemerintah, organisasi, dan lain-lain. Tapi tidak sepenuhnya diambil situ, harus melangkah ke 3 poin ini. Wajibnya harus ada referensi buku, jurnal. Nah, buku itu alangkah baiknya buku 5 tahun terakhir produksinya. Nah, kalau jurnal 5 atau 10 tahun terakhir paling lama. Nah, jurnal. Jadi kalau mau download jurnal nantinya lihat tahun penerbitannya tahun berapa. Makin terbaru ya makin bagus, makin akurat. Karena sudah memiliki beberapa review, sudah dilewati beberapa review, sehingga bisa diterbitkan lewat entah jurnal nasional atau internasional. Yang ketiga, ini berisi tentang metodologi penelitian. Bab ini semua sudah diisi dengan konsep pemahaman dari pemikiran sendiri. Biasanya untuk fakultas teknik informatika itu berisi daftar tabel, diagram-diagram, algoritma penyelesaian masalah. Nah, semua ini memuat tentang hal apa yang Anda teliti di dalamnya. Ini memuat hal apa yang Anda teliti di dalamnya. Jadi yang terpenting di sini adalah ketika Anda mengangkat satu masalah dan Anda mengusulkan untuk menggunakan metode yang Anda pilih, Anda harus bisa memberikan output. Ini loh, kalau masalah seperti ini, kalau menurut saya bisa diselesaikan dengan metode seperti ini, dan outputnya bisa dihasilkan seperti ini. Nah, kita sudah bisa melihat hasil seperti apa. Nah, jadi yang terpenting itu adalah bab 3 di dalam penyusunan skripsi itu. Nah, hasilnya seperti apa, jawaban outputnya seperti apa di sini. Nah, nanti di bab 4 adalah di bab 4 itu berisi tentang tampilan sistem dan alur-alur sistem. Setelah input dari form A, dia akan berpindah dari form B, dan outputnya seperti ini. Semua isi pada bab 3 sudah terkait dengan judul yang diangkat. Jadi itu ya, semua isi pada bab 3 sudah terkait dengan judul yang diangkat. Apa yang kita angkat pada penelitian, nah, itu bisa semua terdeskripsikan secara detail di bab 3 ini. Nah, penjelasan kali ini baru tentang garis-garis besar. Setiap minggu nanti saya akan menjelaskan secara spesifik tentang ini. Oke, kita lanjut. Bab 5 ini berisi penutup, kesimpulan, dan saran. Semua hasil penelitian, kesimpulan, saran ada di sini.
Jangan dulu menyusun ini ketika Anda belum menyelesaikan penelitian. Nah, karena apa yang akan Anda tulis di sini adalah hasil penelitian, kesimpulan, saran, masukan. Itu Anda membutuhkan masukan bagi siapa saja yang akan menggunakan sistem ini atau algoritma pada sistem yang Anda pilih, yang Anda gunakan. Nah, sampai di mana penelitian skripsi digunakan untuk ujian proposal? Nah, untuk ujian proposal itu rata-rata semuanya itu diminta sampai bab 3 ya. Jadi lama memang penyusunannya, lama bagi yang serius. Kalau yang tidak serius ya pasti akan lebih lama. Pada bab 3 yang diisi dengan analisa serta metodologi penelitian. Nah, jadi saya saja sebagai dosen, sebelum Anda mempresentasikan sistem Anda, saya sudah memahami maksud dan tujuan atau kekurangan dari sistem yang Anda buat dari hasil analisa ini. Oh, sistem Anda ini lemahnya di sini. Sistem Anda ini tidak bisa melakukan ini. Sistem Anda ini tidak bisa melakukan itu. Nah, saya sudah tahu dari hasilnya. Jadi perkuat di sini. Ketika ada hal yang tidak ingin kalian singgung, ya, batasi dengan batasan masalah. Nah, batasi pada batasan masalah pada bab 1. Nah, jadi untungnya skripsi itu memiliki batasan masalah. Tidak akan melebar penelitian Anda kalau batasan masalah Anda bagus. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Jadi mungkin di antara mahasiswa sekalian sampai sekarang belum ada judul. Nah, bagaimana cara mencari judul yang tepat? Oke, saya berikan sedikit masukan. Bagaimana cara mencari judul yang tepat? Dalam pendidikan perguruan tinggi itu pastinya kita sudah melalui proses kerja praktek, magang, dan KKN. Nah, di tempat magang, kerja praktek, dan KKN ini kita pasti dilibatkan dalam satu aktivitas pekerjaan. Dan tentunya setiap pekerjaan itu memiliki kekurangan, memiliki batasan yang memiliki kekurangan yang ingin diselesaikan dengan implementasi sistem. Nah, kalian harus menganalisa, oh ternyata di sini kurangnya ini. Ketika menggunakan sistem dia akan berjalan seperti ini. Nah, itu tugas kalian, melengkapi setiap proses pekerjaan dengan analisa sistem, sehingga apa yang dibutuhkan, yang dijadikan masalah pada studi kasus tersebut dapat diselesaikan di situ dengan hasil penelitian yang Anda buat. Dan hasil penelitian Anda, skripsi Anda tidak hanya diam saja di kampus, dan itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk kemajuan organisasi atau kemajuan pelayanan masyarakat, karena skripsi kalian mengarah pada sistem pemerintahan untuk pelayanan masyarakat. Jadi itu, mari kita mencoba berinovasi. Jangan skripsinya hanya disusun sembarangan, yang penting selesai, tapi pastikan apa yang Anda buat itu bisa terlaksana dengan baik, bisa digunakan, dimanfaatkan dengan baik. Ya, demikian dulu materi metodologi penelitian saya di saat ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.